rahasia di balik perumpamaan harta terpendam. Sebelum sampai ke sini, saya akan refleks sedikit dari Matius pasal 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kenapa? Ayat yang berikutnya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia. Katakan rahasia. Kalau menurut saudara rahasia itu untuk semua orang atau tidak? Namanya rahasia berarti itu konfidensial dan itu hanya diberitahukan kepada orang-orang tertentu. Betul tidak saudara? Nah, kerajaan sorga itu juga punya satu rahasia. Nah, rahasia ini saudara, yang Yesus sampaikan dalam bentuk perumpamaan supaya apa? Kepada kamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, minggu lalu kita belajar mempunyai apa? Mempunyai telinga untuk mendengar dan mempunyai mata untuk melihat. Ya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Makanya saudara kalau datang ke gereja, saudara sungguh-sungguh siapkan bukan cuma tubuh saudara ada duduk di kursi, tapi pikiran melayang-layang kemana-mana. Tapi sungguh-sungguh saudara fokus pikiran saudara, jiwa saudara, tubuh saudara untuk dengar firman. Amin saudara? Ya, karena kalau saudara tidak fokus saudara kemana-mana, itu seperti benih yang ditaruh di pinggir jalan, belum benih itu masuk, diambil oleh iblis. Iblis ambil itu sehingga firman yang didengar tidak akan punya dampak apa-apa dalam hidup saudara. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi perumpamaan itu disampaikan supaya hanya orang-orang yang haus dan rindu yang akan dapat mengerti rahasia kerajaan sorga. Saya berdoa di tempat ini, semua kita yang datang hari ini, saudara punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena seberapa besar kehausan dan kelaparan saudara, sebesar itu pula Tuhan akan singkapkan buat saudara. Kalau hati kita datang dengan hati yang sudah penuh, ya kita tidak bisa terima apa-apa. Tapi kalau kita datang dengan sebuah hati yang haus Tuhan, aku mau kenal Engkau lebih lagi. Di situ Tuhan akan singkapkan lebih lagi buat saudara. Sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi hari ini saya akan bawa kita melihat sebuah rahasia di balik perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Minggu lalu kita belajar perumpamaan di pasal yang sama, tapi perumpamaan yang pertama. Nah, hari ini saya akan bawa kita melihat perumpamaan yang 3 terakhir. Ya, tapi saya akan bahas fokus 2 terakhir. Mari kita lompat ke ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Hari ini saya cuma khotbah dari 3 ayat ini. Nah, saudara, kita kembali ke ayat 44. Kita akan lihat dulu di sini, saudara. Saya akan tanya sama saudara. Di sini ada kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Katakan harta yang terpendam. Harta itu terpendam di mana? Di ladang. Ya. Dan kemudian ada orang yang menemukannya. Saya mau tanya sama saudara. Orang yang menemukan itu siapa? Orang itu bukan kita. Orang itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau kita yang temukan, kita harus jual semua yang kita punya untuk dapatkan. Sebenarnya kita sudah jual semua yang kita punya untuk bisa dapatkan Yesus. Tidak ada kan? Ada di tempat ini sudah jual semua yang dia punya untuk dapatkan Yesus? Ada? Nah, kalau tidak ada berarti bukan kita. Itu adalah Tuhan. Tapi siapa harta terpendam? Saya mau tanya sama saudara. Siapa harta terpendam? Kalau orang yang menemukan itu Tuhan, harta terpendamnya siapa? Kalau kita baca Alkitab, kita harus baca konteksnya. Saudara tahu Matius itu ditujukan langsung buat orang Israel. Kitab Matius, Injil Matius, itu ditujukan secara langsung buat orang Yahudi. Makanya silsilahnya dimulai dari Abraham.
anak Daud, Daud ya kan, raja. Untuk menjelaskan Yesus raja orang Yahudi. Kalau saudara perhatikan di Matius 12, itu Yesus ada di sebuah rumah. Yesus sedang ngajar di situ dan orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mereka menolak Yesus. Bahkan mereka bilang gini, engkau ini mengusir setan pakai kuasa Beelzebul, kuasa setan. Yesus itu ditolak sampai dikata-katain, engkau mengusir setan pakai kuasa setan. Yesus bilang gini, itu dosa menghujat Roh Kudus itu. Kalau dosa menghujat aku, menghujat Bapa bisa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Yesus sampai keras itu. Jadi itu ada satu gambaran yang indah. Setelah dia ada di rumah itu, orang-orang Yahudi tolak dia, bahkan sampai kata-katain dia penyihir, orang yang pakai kuasa kegelapan. Dia keluar dari rumah itu. Coba kita lihat ke ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari mana? Rumah itu di Matius 12, dia ditolak dan kemudian dia duduk di mana? Di tepi danau. Nah, danau atau lautan itu selalu bicara tentang bangsa-bangsa. Oh, ada satu pesan yang indah di sini, saudara. Saudara tahu, hari ini kita bisa menerima anugerah keselamatan karena 2000 tahun yang lalu orang Israel, mereka menolak Yesus. Orang Israel menolak Yesus, saudara. Karena mereka menolak Yesus, keselamatan itu dialihkan kepada bangsa-bangsa lain. Yesus ada di tepi danau, di lautan, itu bicara tentang bangsa-bangsa lain, saudara. Di mata Tuhan, saudara perhatikan ini ya, cuma ada 3 kelompok orang. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Janganlah kamu menimbulkan syiak dalam hati orang, baik orang Yahudi. Jadi pertama di mata Tuhan itu ada orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka punya satu yang spesial di mata Tuhan. Mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Suka atau tidak suka, Israel itu pilihan Tuhan, saudara. Ya, mereka dipilih sama Tuhan. Itu bukan kebetulan, tapi itu hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa protes, saudara. Tapi bukan cuma Israel, bukan cuma Yahudi. Ada orang Yunani, tapi di dalam bahasa aslinya, coba tampilkan King James Version. Sebenarnya bukan cuma orang Yunani. Ya, give non offense neither to the Jews nor to the Gentiles. Gentiles ini siapa? Gentiles ini adalah bangsa-bangsa lain di luar orang Yahudi. Jadi di mata Tuhan, Tuhan itu tidak kenal kamu orang Indonesia ya, kamu orang Kupang ya, kamu orang Korea ya, kamu orang Jepang ya. Tidak, saudara. Di mata Tuhan, yang pertama dilihat orang Yahudi. Yang kedua, bangsa-bangsa lain. Itu orang Israel, makanya kalau saudara ke sana, mereka tidak bilang kita ini orang kafir. Saya pernah tanya sama orang Yahudi langsung. Kalian bilang kita orang apa? Kafir kah? Tidak, kita tidak pernah sebut kalian orang kafir. Kita bilang kalian adalah goyim. Goyim itu bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, selain orang Yahudi. Jadi semua yang ada di dunia, selain orang Yahudi, itu adalah bangsa-bangsa lain. Tapi ada yang ketiga di mata Tuhan hari ini. Apa itu, saudara? To the church, gereja. Maksudnya apa? Siapa gereja itu? Gereja itu adalah gabungan antara orang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan juga bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus. Mereka lah yang disebut sebagai gereja. Amin, saudara. Gereja itu bukan gedung, gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Saudara duduk di gedung gereja, tapi saudaralah gereja itu, saudara. Kalau engkau orang lahir baru, di mata Tuhan engkau gerejanya. Amin, saudara. Amin. Jadi di mata Tuhan itu cuma ada 3 kelompok orang. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua bangsa-bangsa lain, yang ketiga gerejanya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang Israel dan gerejanya. Ya, kita kembali ke Matius tadi. Jadi hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ladang itu bicara tentang dunia. Harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Nah, saudara, harta terpendam ini saya langsung saja. Harta terpendam itu bukan saudara dan saya. Harta terpendam itu adalah orang Israel. Bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel itu adalah harta terpendam dari Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya. Mari kita buka Keluaran pasal 19.
Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Saudara tahu ayat ini ditujukan langsung buat siapa? Buat orang Israel waktu mereka di Gunung Sinai. Tuhan berfirman sama mereka, engkaulah harta kesayangan-Ku sendiri. Amin. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi dari seluruh bangsa, Tuhan pilih satu bangsa, namanya bangsa Israel, itu menjadi harta kesayangan Tuhan. Ya, mari kita buka di dalam Mazmur, pasal yang ke 135 ayat yang keempat. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, yaitu siapa? Israel menjadi apa? Milik kesayangannya. Di dalam bahasa Inggrisnya bukan sekedar milik kesayangannya, harta kesayangan. Saudara suka atau tidak suka, mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Tetapi dikatakan mereka itu seperti harta yang terpendam. Terpendam itu artinya apa? Tidak kelihatan, ditemukan, terpendam lagi. Saudara tahu, Israel itu pernah mengalami 3 kali seperti mereka terpendam. Tidak ada yang peduli dengan mereka, tidak ada yang tahu mereka. Bangsa-bangsa mungkin tidak tahu mereka. Yang pertama, mereka ditawan di Mesir, saudara. Pada waktu itu, mereka ada di perbudakan Mesir kurang lebih 400 tahun. Mereka jadi budak di Mesir 400 tahun. Kemudian Tuhan bangkitkan seorang nabi, namanya siapa? Nabi Musa, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan kemudian Yosua membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan mereka menjadi satu bangsa yang merdeka. Tapi kemudian hati mereka mulai berbalik daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan lagi satu bangsa untuk memendam mereka, untuk menawan mereka. Namanya bangsa apa? Bangsa Babilonia. Tahukah saudara, Israel pernah dibuang di Babilonia selama kurang lebih 70 tahun. Selama 70 tahun, Israel itu seperti tidak ada. Mereka ditawan di Babilonia. 70 tahun mereka terpendam. Tapi kemudian apa? Tuhan bangkitkan seorang imam namanya Ezra untuk bawa mereka pulang kembali ke Israel. Mereka menjadi satu bangsa kembali. Tapi kemudian mereka juga hilang lagi, saudara. Pada waktu kapan? Setelah Yesus mati di atas kayu salib. Pada waktu itu mereka bilang gini, Pilatus bilang, orang ini tidak bersalah loh. Masa kalian mau salibkan? Salibkan dia, dosanya kami yang tanggung. Atau saudara tahu apa yang terjadi? Tahun 70, Romawi menyerang Yerusalem. Yerusalem diratakan sampai tanah. Bait Allah dibakar habis, emasnya diambil semua. Israel diusir keluar. Tidak ada bangsa Israel sejak tahun 70. Dan kurang lebih 2000 tahun Israel itu tidak ada di dunia. 2000 tahun, saudara. Mereka terpendam. Sampai tahun 1948. Nubuatan Tuhan digenapi. Tulang-tulang kering dihidupkan kembali. Mereka akhirnya menjadi kembali satu bangsa secara mujizat. Tahun 48 mereka merdeka. Besoknya seluruh negara di sekelilingnya menyerang mereka. Tapi apa yang terjadi? Semakin mereka diserang, semakin mereka kuat. Semakin mereka diserang, semakin mereka besar. Semakin mereka diserang, semakin mereka menang, saudara. Saudara tahu itu karena siapa? Itu karena Tuhan. Saya tidak sedang bicara politik di tempat ini. Tapi saya bicara apa yang firman Tuhan tuliskan. Firman Tuhan tulis bangsa yang terhilang itu akan dikumpulkan kembali. Mereka yang sempat terpendam itu akan dibangkitkan kembali. Dan saudara tahu, kapan nanti Israel akan dipulihkan total oleh Tuhan? Pada waktu Yesus datang kembali sebagai Raja. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Imam Ezra, yang ketiga Yesus sebagai Raja turun. Dan seluruh Israel itu akan dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Demikian pula hal kerajaan sorga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saya tanya sekarang, siapa pedagangnya? Tuhan adalah pedagangnya, kita adalah mutiaranya. Gerejanya adalah mutiara. Nah, ayat 46 dikatakan gini. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara tahu bagaimana mutiara itu bisa dihasilkan? Mutiara itu tidak langsung jadi begitu, saudara. Ada prosesnya,
Ternyata mutiara itu dari kerang. Coba tampilkan. Nah, bagaimana kerang bisa menghasilkan mutiara? Kerang itu ada di laut, tidak semua kerang, tapi ada kerang-kerang tertentu. Dan kemudian ada yang namanya sisa-sisa makanan, ada namanya parasit, ya, ada benda-benda asing. Itu dia turun, dia masuk ke dalam kerang ini. Jadi kerang itu seperti ada membuka sedikit, ada benda-benda asing masuk. Benda-benda asing itu seperti mau melukai, saudara. Kerang itu, waktu ada benda-benda asing itu masuk, saudara, apa yang dilakukan oleh kerang itu? Dia menghasilkan zat namanya nektar. Nektar itu seperti zat dari kerang itu, yaitu kehidupannya sendiri. Makanya warna mutiara itu pasti sama dengan warna cangkangnya, saudara. Jadi dia keluarkan zat namanya nektar untuk melapisi parasit-parasit atau itu benda-benda asing yang masuk ke dalam cangkang ini. Dan kemudian apa? Dia akan terus menghasilkan sampai membungkus itu benda-benda asing. Akhirnya benda-benda yang tadinya asing, yang tidak berharga, yang cuma parasit, itu dibungkus dengan zat nektar itu, akhirnya itu menjadi mutiara, saudara. Semakin lama zat itu diberikan, kehidupan itu diberikan, semakin bagus itu mutiaranya. Akhirnya apa, saudara? Itu benda-benda asing yang tidak ada gunanya, parasit atau apa itu akhirnya menjadi mutiara yang indah. Kurang lebih seperti itu, dia punya proses jadi mutiara. Nah, saudara tahu, waktu Yesus jelaskan ini, sebenarnya dia sedang bilang gini, ini sebuah rahasia, siapakah mutiara itu? Kita ini seperti orang asing, kita ini seperti benda-benda asing, kita ini seperti hal-hal yang tidak berguna. Kita sering melukai hati Tuhan, kita sering menyakiti hati Tuhan. Kita ini seperti benda-benda asing yang sebenarnya kita tidak tahu keberadaan diri kita. Kita lahir sudah dalam dosa, kita sering melukai hati Tuhan. Dan Tuhan itu tidak membuang kita, malah dia kasih kehidupannya buat kita. Dengan cara apa? Waktu dia naik di atas kayu salib, saudara. Waktu dia naik di atas kayu salib, tubuhnya dilukai, tubuhnya dihancurkan, tubuhnya ditombak. Dari kematian Yesus, itulah yang menghasilkan kehidupan buat kita. Sehingga hari ini ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau bukan lagi orang tidak berguna, engkau bukan lagi benda-benda asing, engkau bukan lagi pribadi-pribadi yang tidak berharga. Engkau dijadikan oleh Tuhan mutiara-mutiara yang berharga, yang indah di mata Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan rahasia ini. Dan rahasia ini tersembunyi berabad-abad. Apa rahasianya? Tuhan itu mau jadi satu dengan saudara. Cuma cara jadi satunya apa? Dia harus mati di atas kayu salib. Itu tidak enak, saudara. Sama seperti cangkang mutiara, cangkang mutiara atau kerang itu. Waktu dia mau menghasilkan mutiara, dia harus dilukai. Kitalah orang-orang yang seringkali melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan tidak membuang kita. Dan waktu kita percaya kepada Dia, kita menerima kehidupannya. Dan kehidupannya itulah yang menjadikan kita indah, mulia. Kita dibungkus dengan kehidupannya. Dan saudara tahu, kalau sudah jadi mutiara, mutiara itu seringkali ditemukan itu di tempat yang rendah. Di dasar laut. Tapi kalau sudah jadi mutiara, dia tidak lagi ditaruh di situ. Dia ditaruh di mana? Di tempat-tempat yang indah. Mari kita buka Efesus pasal yang ketiga. Kita akan lihat inilah rahasia yang disembunyikan. Bahkan iblis tidak tahu loh, saudara. Saudara tahu waktu saya mempersiapkan firman ini, kenapa rahasia ya Tuhan? Tuhan seperti bilang gini, bahkan iblis sendiri tidak tahu. Jadi saudara tahu rencana karya salib Tuhan itu iblis tidak tahu. Yang dia tahu cuma nanti dari keturunan manusia itu ada yang akan kalahkan dia. Cuma kalahkan dia dengan cara apa tidak ada yang tahu. Iblis tidak tahu, makanya itu rahasia. Tapi rahasia itu waktu Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, Paulus yang dapatkan pewahyuan itu. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Jadi ini rahasia, saudara. Angkatan-angkatan dahulu
sebelum Paulus. Tidak ada yang mengerti ini saudara. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh Kudus kepada rasul-rasul dan kepada nabi-nabinya yang kudus. Next. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain termasuk saudara dan saya, orang Kupang, orang Indonesia. Karena berita Injil, kita turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh Kristus. Kita dimasukkan, kita menjadi ahli waris, kita menjadi one new body. Jadi gini saudara, kita di DOCC, sudah perhatikan ini ya, kita tidak percaya akan replacement theology. Replacement theology itu apa? Yang berkata bahwa hari ini Israel itu udah tidak dipakai lagi sama Tuhan, Israel udah dikutuk. Tidak saudara. Yang kita percaya hari ini saudara, Israel itu tetap biji mata Tuhan, Israel itu tetap kesayangan Tuhan, Israel tetap harta kesayangan Tuhan. Tapi Tuhan pakai gerejanya bukan sekedar harta kesayangan Tuhan, tapi kita adalah mutiara-mutiaranya Tuhan. Kita dijadikan satu. Jadi saudara, dulu gereja mula-mula itu cuma orang Yahudi, rasul-rasul pertama semua orang Yahudi, betul? Tapi kemudian mulai masuk bangsa-bangsa lain, ada Cornelius, ada bangsa-bangsa lain, dan sampai hari ini sampai ke Indonesia, kita semua boleh menerima hak itu untuk jadi ahli waris, kita dijadikan satu tubuh dengan Kristus. Itu rahasianya saudara, bahwa Tuhan itu mau jadi satu dengan kita. Dia mau tinggal dalam hidup kita. Dia ingin menjadi satu dengan kita. Makanya saudara, iblis itu, kenapa dia benci? Yang pertama dia benci Israel, yang kedua dia benci gerejanya. Saya suka mencermati apa yang sedang terjadi di dunia, terlebih apa yang terjadi di Israel. Saya tidak sedang bicara politik sekali lagi. Tapi kalau saudara perhatikan, hari-hari ini saudara, Israel itu sedang dikepung. Kalau tidak salah, kalau bukan hari ini atau besok, Israel itu akan digempur rame-rame. Tapi sekali lagi saya percaya, apa yang firman Tuhan tulis tentang Israel, itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Israel itu harta kesayangan Tuhan. Jadi iblis tidak suka, kan dari Israel lahirlah juru selamat kita. Tapi dia bukan cuma tidak suka dengan Israel. Saudara tahu, hari-hari ini gereja Tuhan juga diserang. Ingat, gereja Tuhan bukan gedung. Gereja Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Saudara tahu, saya bisa merasakan di roh saya, setan tahu, iblis tahu, waktunya sudah dekat. Makanya dia juga semakin terang-terangan. Apa yang mengejutkan saya, ini seperti bersamaan, Israel sedang diserang. Baru-baru coba tampilkan gambarnya. Ini yang kita lihat di pembukaan Olimpiade Paris 2024 baru saja minggu lalu. 2 minggu lalu ya. Ini opening seremoninya. Saudara tahu apa yang ditampilkan? Ini orang lihat, orang langsung punya gambaran yang di sini. Ya, ini apa nih, gambaran apa? Ini perjamuan. Ini perjamuan kudus. Ini suatu yang sakral. Ini inti. Inilah inti daripada kekristenan di sini, saudara. Waktu mereka buat opening ceremony, mereka tampilkan seperti ini, saudara. Saudara bisa bayangkan, ini bukan cuma sekelompok-sekelompok orang, tapi ini institusi resmi yang ada di dunia. Saya mau bilang hari-hari ini, setan, roh jahat itu semakin terang-terangan. Dia tidak malu-malu lagi, karena dia tahu waktunya sudah dekat. Ya, coba tampilkan gambar satunya, ini saudara. Nah, kalau ini gambar ini kita bisa lihat, ini seperti apa? Ini perjamuan. Saya bisa lihat, ini seperti mencemooh. Saya percaya hari-hari ini, gereja Tuhan itu juga sedang dalam tekanan. Ingat, gereja Tuhan bukan gedung. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Saudara, mungkin saudara rasa hari-hari ini sedang dalam tekanan yang berat. Ya, dalam beban yang berat. Sedang ada situasi yang berat. Saya tidak tahu, tapi saya rasakan bahwa hari-hari ini sepertinya bersamaan, saudara. Dunia ini sedang dalam kegelapan. Tapi Tuhan mau ingatkan sama kita bahwa kita adalah mutiara-mutiaranya Tuhan. Mutiara-mutiaranya Tuhan. Ya. Apa yang terjadi di dunia ke depan akan semakin gelap. Tetapi Roh Tuhan juga bekerja secara luar biasa.
Amin saudara, coba kita kembali ke kitab Efesus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, karena berita Injil hari ini kita bisa menjadi satu tubuh. Ya, next ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Paulus diberikan kepercayaan untuk menyampaikan rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Rahasia itu apa? Tuhan itu mau jadi satu dengan kita. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai raham hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Ini hikmat yang tersembunyi saudara. Ayat yang ke-11, sesuai dengan maksud abadi, maksud dalam kekekalan, ini rancangan Tuhan yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karya salib itu saudara, sekali lagi, kematian, kebangkitan Kristus, itulah rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Karena di dalam karya itulah kita dijadikan satu dengan Tuhan. Artinya apa saudara? Efesus pasal yang kedua. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia Jadi hari ini saudara boleh duduk di tempat ini. Tapi secara identitas, secara posisi, secara jabatan, saudara ini ada di tempat yang paling terhormat dimanapun juga di seluruh jagat raya ini. Karena tempat yang paling terhormat adalah di sebelah kanan Bapa di sorga. Amin saudara. Saudara bayangkan kita dari benda asing yang tidak berguna, dijadikan mutiara sama Tuhan. Dan mutiara itu bukan cuma dibuang-buang, ditaruh di tempat yang paling spesial. Di sebelah kanan Bapa di sorga, di dalam Kristus. Itu posisi kita hari ini. Kenapa saya mau bilang ini? Supaya ketika engkau hari ini menghadapi tekanan, ketika hari ini engkau menghadapi masalah, ketika hari ini mungkin kau sedang dalam pergumulan yang berat sekali dan kau tidak mampu menjalani, ingat bahwa engkau tidak pernah sendiri hari ini. Engkau ada di tempat yang tinggi. Engkau punya seorang pribadi yang selalu ada bersama-sama engkau. Dan engkau ada di tempat yang spesial, di sebelah kanan Bapa di sorga. Waktu engkau ingat itu saudara, ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam hidupmu. Karena engkau tahu engkau tidak pernah sendirian. Ada masa-masa di mana kita merasa, Tuhan, kenapa persoalanku tidak selesai? Tuhan, kok aku menjalani hidup ini sendiri? Tuhan, sepertinya aku tidak mampu. Tuhan, engkau ada di mana? Maka kita perlu terus diingatkan saudara. Kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Waktu kita sadar itu, ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam hidup ini. Akulah mutiara-mutiara yang indah yang Tuhan bentuk. Amin. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, saudara tahu apa bedanya kita dengan orang Israel? Orang Israel itu adalah harta kesayangan Tuhan. Tapi kita bukan cuma harta kesayangan Tuhan, kita adalah mempelai Kristus. Kira-kira mempelai dengan dayang-dayang mana lebih tinggi saudara? Jadi kalau saudara baca di Matius pasal 25 itu ada 10 gadis, ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Saudara tahu itu bukan kita. Kita itu bukan gadis-gadis itu. Kita itu mempelai Kristus. Amin. Nah ini rahasianya. Jadi 10 gadis itu adalah orang Yahudi yang belum kenal Tuhan. Belum percaya Yesus. Mereka dianggap sebagai 10 gadis. Tapi kita ini bukan cuma 10 gadis. Kita ini adalah mempelai Kristus. Gereja Tuhan itu nama lainnya adalah
pengantin wanita. Betul? Gereja Tuhan itu adalah pengantin wanita. Gereja Tuhan itu dibentuk dengan kematian Kristus. Ya, coba kita buka Efesus pasal 5. Ini Paulus dapatkan pewahyuan ini, saudara. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan apa? Ini kurang tepat ini. Ini kata dan ini sebenarnya tidak ada. Dalam bahasa Inggrisnya water by the word. Jadi firman itu air. Firman itu air, saudara. Nah, saya mau tanya, saudara. Waktu saya cari tahu, mutiara itu bisa kusam tidak ya? Bisa kusam loh, saudara. Dia kusam karena kenapa? Karena keringat. Ya, karena kimia-kimia. Tapi bagaimana cara membersihkan mutiara yang kusam? Simple, pakai air. Jangan pakai yang lain. Kalau saudara punya mutiara, jangan bersihkan pakai yang lain. Pakai air saja. Nah, ini ada sebuah pewahyuan. Siapa mutiara itu? Saudara dan saya. Hidup saudara bisa kusam tidak? Kita kusam karena apa? Karena seringkali kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Keringat itu bicara tentang usaha manusia. Keringat itu bicara tentang usaha manusia. Waktu kita stres, kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, itu kita bisa buat mutiara itu jadi kusam. Tapi bagaimana untuk membuat mutiara yang kusam itu jadi bersinar kembali? Pakai air. Air yaitu firman. Maka setiap kali saudara datang ke gereja, biarkan firman itu melayani saudara. Saudara datang ke gereja, mungkin saudara pikir yang melayani, saudara datang melayani di gereja. Tapi sebenarnya waktu engkau datang ke gereja, engkau sedang biarkan dirimu dilayani oleh Tuhan. Waktu engkau dengar firman, firman itu melayani saudara. Firman itu membasuh saudara. Firman itu membersihkan saudara. Sehingga ketika engkau pulang, yang tadinya mukanya kusam, jadi mukanya bersinar. Betul? Yang tadi mukanya kusut, jadi mukanya ceria saudara. Artinya kalau saudara datang kusut, pulang kusut, berarti saudara salah dengar saudara. Kalau saudara dengar firman, saudara biarkan Yesus melayani saudara. Muka saudara yang kusut-kusut pulang jadi bersinar-sinar. Firman itu punya kuasa untuk membersihkan saudara. Amin. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Maksudnya apa? Saudara tahu, waktu saudara dijadikan mutiara sama Tuhan, di hadapan Tuhan, waktu engkau lahir baru, Tuhan itu selalu melihat engkau indah. Tuhan itu selalu melihat engkau baik. Tuhan itu selalu melihat dengan kacamatanya Dia. Waktu engkau ada ditaruh di sebelah kanannya, Dia yang taruh engkau, Dia juga yang melihat engkau. Engkau ada di dalam Kristus, Dia melihat engkau indah, engkau cantik, engkau mulia di hadapan Tuhan. Jangan lihat dirimu berdasarkan apa kata orang tentang hidupmu. Jangan lihat dirimu berdasarkan apa kata situasimu. Tapi lihatlah dirimu berdasarkan apa kata Tuhan tentang hidupmu. Di dalam kitab Kidung Agung dikatakan engkau indah, ya, engkau mulia. Jadi ini bukan bicara, kita harus selalu baik-baik, kita harus selalu ini. Bukan, tapi di mata Tuhan kita tahu hari ini, Tuhan melihat saudara, engkau indah, engkau mulia. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Nah, ini Paulus kutip dari mana? Kutip dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Jadi Paulus tahu ada sebuah rahasia. Nah, nanti kita akan lihat saudara ya. Tapi kita lihat dulu ayat yang ke-32 dikatakan apa? Rahasia ini besar. Jadi pernikahan itu sebuah rahasia. Rahasia tentang apa? Hubungan Kristus dan jemaat. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, jadi saudara tahu ini rahasia
yang tersembunyi berabad-abad. Bahwa Kristus menjadikan saudara dan saya sebagai mempelai wanitanya yang di matanya dia selalu melihat engkau indah, engkau mulia, engkau tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Engkau mutiara-mutiaranya Tuhan. Makanya di dalam perjanjian lama, kenapa dikatakan rahasia? Di perjanjian lama tidak ada kata gereja. Di perjanjian lama juga tidak ada kata mutiara. Kata mutiara cuma ada satu, tapi itu waktu saya lihat dalam bahasa aslinya itu bukan mutiara, itu batu permata. Batu permata itu dari tanah, mutiara itu dari laut. Beda saudara. Makanya kata gereja itu tidak ada di dalam perjanjian lama. Tapi itu disembunyikan di dalam kisah-kisah yang ada di dalam perjanjian lama. Ya, tadi dikatakan rahasia ini besar. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu. Saya mau tanya sama saudara. Mana yang dijadikan dulu, Adam atau Hawa? Adam dijadikan dulu. Adam dijadikan dari tanah. Hawa itu bukan dari debu tanah loh. Hawa itu dijadikan kapan saudara? Waktu Adam dibuat tertidur. Waktu Adam dibuat tertidur, Tuhan ambil rusuknya Adam dan dibangunnyalah Hawa. So, ini gambaran yang indah. Bagaimana gereja Tuhan dibangun? Gereja Tuhan dibangun oleh karena kematian Kristus. Adam itu gambaran daripada Kristus. Waktu Kristus mati di atas kayu salib itu seperti dia tertidur. Dengan kematiannya lahirlah gerejanya. Amin saudara. Lahirlah mempelai wanitanya. Saudara tahu di dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan bicara tentang penciptaan, dia cuma butuh Kejadian pasal pertama, itu pun cuma 37 ayat. Tetapi saudara tahu ada ayat tentang Ishak cari istri. Ya, Kejadian 24, kita tidak usah buka, saya cerita saja. Ishak itu gambaran daripada Tuhan Yesus. Ya, waktu Kejadian 22, Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Sebenarnya itu cuma gambaran daripada Bapa di surga mempersembahkan Yesus di atas Gunung Kalvari. Jadi Ishak itu gambaran daripada Yesus. Saudara tahu di Kejadian 22, Ishak tidak jadi dipersembahkan. Tapi Bapa mempersembahkan Yesus di Gunung Sion. Di Kejadian 24, karena kematian Kristus lahirlah mempelainya. Di Kejadian 24, Ishak cari istri. Saudara tahu, karena kematian Kristus, saudara dan saya bisa jadikan mempelai. Amin. Kita tidak bisa jadi mempelai kalau tidak ada kematian Kristus. Kita tidak bisa jadi gerejanya kalau tidak ada kematian Kristus. Maka ini rahasia. Saudara lihat ya, nanti baca di rumah. Kejadian 24, untuk Ishak cari istri, itu dibutuhkan 67 ayat. Ada berapa ayat? 67. Untuk Tuhan menciptakan dunia, Kejadian 1, hanya 37, katakan 37. Jadi menurut saudara, kira-kira di mata Tuhan, mana yang lebih penting? Penciptaan atau mempelainya? Penciptaan 37 ayat, mempelainya 67 ayat. Di mata Tuhan saudara, penciptaan itu tidak seberapa penting, sekalipun itu penting. Tetapi yang paling penting adalah mempelainya, yaitu saudara dan saya. Saudara tahu semua yang diciptakan Tuhan itu untuk saudara dan saya. Amin saudara, amin saudara. Waktu Yesus memikul domba, dikatakan dia pakai dua pundaknya. Domba yang terhilang itu, dia angkat domba itu pakai dua pundaknya. Tetapi waktu firman Tuhan bilang, Tuhan mengatur seluruh jagat raya, itu cuma pakai satu pundaknya. Jadi saudara bisa lihat, di mata Tuhan, saudara dan saya ini jauh lebih penting dari segala yang ada. Amin saudara, sampai dia mengorbankan yang terbaik yang dia punya. Yesus dia korbankan hanya untuk menjadikan saudara mutiara-mutiara yang berharga di mata Tuhan. Amin saudara.